Kita kembali Bapak di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, satu malam Engkau telah dan pagi ini kami boleh bangun kembali dari tempat tidur kami, dan pagi ini kami mau beraktivitas. Tuhan, sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau bersekutu kepada Tuhan, kami memohon lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, terlebih-lebih firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Tuhan berkati, jadi kekuatan baru dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Doa Fajar yang luar biasa. Dan sebenarnya saya sudah ada awal-awalnya digabungkan di grup, namun baru bisa berkesempatan untuk bisa bergabung pada malam hari ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi karena memang Tuhan mau kita bersama-sama untuk bersekutu bersama, bersuka cita bersama dalam Tuhan dan di setiap doa fajar. Terima kasih kepada Pak Ketua sudah memberikan kesempatan juga kepada saya. 1 minggu yang lalu disampaikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya jawab, saya usahakan, saya upayakan, namun kepastian harus katanya. Itu makanya saya jawab, oke, nggak apa-apa. Kenapa saya tidak bisa pastikan Bapak Ibu Saudara? Karena kadang-kadang saya ini ada ya kegiatan lain tiba-tiba saja di lokasi, dan ini pun saya pakai baju ini biasa ya, memantau segala sesuatu kita di Nia Selatan, termasuk apa namanya kegiatan-kegiatan orang-orang Kedar juga ya, yang cukup tersistematis dan masif di Nias ini secara umum dan secara khusus di Nias Selatan. Tetapi untuk sementara ini masih bisa kita kendalikan Bapak Ibu, itu bukan hal yang baru, memang itu sudah dari awalnya di Nias Selatan ini. Namun saya bersyukur di lain sisi bahwa ini bisa viral terjadi ya, ada banyak kawan-kawan kita seiman sadar. Ya, di sisi lain saya bisa bersyukur dengan itu, yang sebenarnya itu sudah lama di gerakan-gerakan itu sudah lama sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan buat kita semua, dan biasa kalau saya menyampaikan firman Tuhan ya tidak terlalu lama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa perhatikan dengan baik hal-hal yang penting yang bisa membuat kita kuat di dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mau mengawali dari buku dari Alkitab kita, Kejadian pasal 2 ayat 15 saja. Kejadian pasal 2 ayat 15 saja. Nah, saya baca untuk kita semua, Saudara. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan satu tema untuk kita, topik pembicaraan kita melalui firman Tuhan hari ini pada pagi yang indah ini, yaitu tugas dan kewajiban manusia mula-mula. Nah, tugas dan kewajiban manusia mula-mula ini sebenarnya sederhana sekali, tidak sulit. Ini sangat ya simpel sekali. Ya, tugas dan kewajiban manusia mula-mula. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana proses Allah menciptakan langit dan bumi. Tentunya hari pertama sampai pada hari ke-6 dia hanya berbicara saja untuk menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang, baik yang hidup di udara, di darat dan di laut. Bagaimana juga ia menciptakan benda-benda penerang. Dia hanya berbicara
saja. Tetapi ada satu hal yang unik sekali di dalam proses penciptaan ini, yaitu ketika Allah menciptakan manusia. Nah, ini sangat jauh berbeda ketika Allah menciptakan ciptaan yang lain. Kalau dia menciptakan yang lain itu hanya berbicara saja, hanya berkata-kata saja, ada terang maka terang itu ada. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan maka tumbuh-tumbuhan itu ada. Kemudian ada binatang, ada binatang. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia bekerja, dia mengerjakan itu, dia tidak hanya sekedar berkata-kata, dia tidak hanya sekedar berfirman saja, tetapi dia membentuk manusia itu dari debu tanah, dia mendesain. Dan ingat saudara, satu-satunya ciptaan atau desain Allah yang sempurna itu adalah manusia itu sendiri. Makanya kalau manusia itu sangat jauh berbeda dari ciptaan yang lain. Dan kita bangga, saudara. Kita bersyukur, kita adalah manusia menjadi desain yang sempurna. Kita adalah manusia menjadi ciptaan yang sempurna. Kita adalah manusia, adalah ciptaan yang istimewa, melebihi daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, saudara-saudara, sebagai ciptaan yang sempurna, sebagai desain gambar Allah yang sempurna, yang tiada kekurangan daripada ciptaan yang lain, maka manusia diberikan tugas oleh Allah. Ya, tugas oleh Allah. Ini tugas yang diberikan Allah ini cukup sederhana sekali. Yaitu yang pertama, mengusahakan. Nah, apa yang diusahakan adalah semua ciptaan Allah yang lain ini. Dia beri tugas untuk mengusahakan apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu ciptaan segala bentuk alam di dunia ini, diberi tugas oleh Allah mengusahakan. Nah, kata mengusahakan ini saudara-saudara dikasih Tuhan, yaitu kata dasarnya adalah usaha. Jadi usaha ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan upaya, membutuhkan tenaga, membutuhkan proses. Nah, makanya ada orang yang mau sukses, yang mau berhasil, yang mau mencapai sesuatu tanpa usaha itu mustahil. Jadi setiap orang dituntut harus berusaha, harus bekerja keras, harus berupaya. Tentunya di dalam melakukan segala sesuatu aktivitas kita di dunia ini, ya mungkin aktivitas saudara dan saya berbeda-beda. Nah, ini membutuhkan usaha, membutuhkan tenaga, membutuhkan kerja keras. Artinya manusia tidak diciptakan oleh Allah berdiam diri saja. Manusia tidak diciptakan oleh Allah duduk-duduk saja. Manusia tidak didesain oleh Allah untuk meminta-minta. Manusia tidak didesain oleh Allah untuk bersenang-senang saja. Tetapi manusia memiliki tugas, yaitu berusaha, bekerja keras, dan tidak berdiam diri saja. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu tugas manusia yang pertama. Tugas manusia yang kedua adalah di dalam ayat ini jelas sekali, yaitu memelihara. Nah, ini sederhana sekali. Jadi tidak susah-susah sebenarnya manusia ini pada awalnya. Nah, cuman manusia ini kadang-kadang ya mau pada seleranya sendiri, mau pada pilihannya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan bertanggung jawab, yang sering diistilahkan free will, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tugas manusia yang kedua adalah memelihara. Apa yang dipelihara? Yaitu ciptaan Allah yang lain. Apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu segala makhluk yang ada di dunia ini. Yang jelas semua ciptaan Allah yang sudah diciptakan oleh Allah itu wajib dipelihara oleh manusia itu sendiri. Ini tugas manusia yang kedua. Dan ini cukup sederhana sekali. Tidak sulit itu sebenarnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang pada kenyataannya manusia ini kadang-kadang tidak menyadari tugasnya ini, yaitu mengusahakan dan memelihara.
Kenapa? Makanya itu sering terjadi manusia kadang-kadang tidak mau kerja, tidak mau berinovasi, tidak mau menciptakan sesuatu hal karena tidak ada usaha. Dan apa yang sudah dipercayakan oleh Allah tidak mau dipelihara, tidak mau dijaga, tidak mau setia pada apa yang sudah dipercayakan. Bukankah di dalam kehidupan manusia sering terjadi hal-hal seperti ini? Dan ini realita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang orang dipercayakan sesuatu tidak bisa dipelihara, tidak bisa dijaga, dan tidak setia. Nah, ini yang terjadi kepada manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa memelihara. Suatu kepercayaan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan saja kalau kita orang yang bekerja di kantor, kita dipercayakan sesuatu, kita tidak bisa memelihara, menjaga kepercayaan pimpinan kita. Mungkin kalau mahasiswa dia tidak bisa menjaga dirinya sebagai seorang mahasiswa, dia tidak bisa kepada para ibu dewan dosen, ya mungkin. Nah, sudah dikasih itu, bagaimana kita menjadi orang yang besar, bagaimana kita menjadi orang yang dipakai Tuhan lebih dahsyat. Kita tidak bisa memelihara apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Nah, ini yang terjadi kepada manusia. Ternyata dua hal ini manusia belum sepenuhnya melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa oleh karena pengaruh iblis. Nah, tugas dan kewajiban manusia mula-mula. Nah, sekarang kewajiban manusia apa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia ditempatkan dalam Taman Eden, dengan dua tugas, yaitu mengusahakan dan yang kedua adalah memelihara. Sekarang kewajiban manusia apa? Taat. Nah ini. Dari tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengusahakan, memelihara, dan tetap taat. Nah, akibat ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh dalam dosa. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia ini nyaman sekali, enak sekali kehidupan mereka. Tidak seperti kehidupan kita sekarang yang susah, payah kita mencari sesuatu, pekerjaan, masa depan, makan, minum setiap hari, susah sekali. Dan ini akibat manusia sudah jatuh dalam dosa. Coba bayangkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Enak sekali manusia ini dalam Taman Eden, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29-30, saya mau sampaikan kepada kita, berkata di sana, berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Wah, enak sekali. Manusia ini sudah susah-susah mencari makanan sebenarnya. Nah, di Taman Eden itu mau makan apa? Mau makan pohon, mau makan buah-buahan, mau makan apel. Wah, silakan. Enak sekali. Pohon pisang boleh. Ya, mau makan pisang silakan. Mau makan melon ada. Tinggal petik, tinggal masuk ke Taman Eden. Wah, enak sekali. Enggak susah-susah dulu seperti kita sekarang. Sekarang baru bisa kita makan melon, ya bisa 2-3 kali dipupuk baru enak gitu, baru muncul buahnya. Kalau tidak dipupuk, waduh, 1 tahun pun bisa mati kita kerjakannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita ini enak sekali manusia ini dulu. Masuk ke Taman Eden pagi-pagi, ke Taman Eden, jalan-jalan, melihat, wah buah-buahan banyak sekali di sana. Makan buah nanas, mau makan buah apel, mau makan buah jambu juga, silakan saja pilih mana mau, mana suka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu makanan manusia. Makanan manusia yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu makanan manusia. Nah, di dalam ayat 30, tetapi kepada segala binatang yang lain diberikan makanannya apa? Yang kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi makanan manusia, pohon-pohon yang buahnya berbiji, jadi itu menjadi makanan manusia. Jadi buah-buahan makanan kita, Bapak Ibu. Nah, enak sekali. Nah, orang sekarang sudah beda makanannya. Coba, akibat kejatuhan manusia, mana banyak orang suka lagi makan
sayur apa segala macam, mereka suka makan daging semua. Itu pun diolah lagi. Dulu mana diolah-olah seperti kasih bumbu, kasih masako, kasih ajinomoto. Nah dulu enak sekali. Tanpa dikasih ajinomoto pun sudah enak. Sekarang tanpa ajinomoto, aduh, apa makanan ini? Susah ini. Nggak enak ini, nggak pintar masak ini. Coba bayangkan itu, sudah. Nah, mudah-mudahan di asrama, yang tinggal di asrama semua enak-enak saja makanannya. Ya, makan daging, makan apa segala macam ya kan. Nah, pintar-pintar masak semua. Kalau tinggal di asrama itu wajib pintar masak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, akibat kejatuhan manusia dalam dosa itu kita yang merasakan ini sekarang. Dan ini memang susah. Coba bayangkan saudara, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, binatang pun kita bisa berkawan sama mereka. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, harimau makan manusia. Manusia makan babi. Nah, coba itu terbalik. Kenapa? Karena sudah kacau. Sudah jadi kacau balau semua. Nah, dulu mana harimau makan manusia, mana ada. Dia makanannya tumbuh-tumbuhan hijau. Nggak mau dia makan daging. Nah, coba sekarang singa, kesukaannya makan apa, kadang-kadang di situ diterkamnya buaya kalau kita lihat di apa itu, di TV apa, di apa segala macam. Manusia juga begitu. Bahkan bukan hanya makan daging babi, makan daging B1. Ya makan sesama pun nggak bisa saja. Akhir-akhir ini saya lihat banyak yang tusuk-tusukan. Suami istri pun ditusuknya perutnya istrinya. Ya istri juga tusuk perut suaminya. Akhirnya sama-sama meninggal, nggak ada. Akhirnya apa? Sama-sama nggak bisa makan. Nah, itu sudah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, akibat kejatuhan manusia ini dalam dosa, maka semua jadi kacau balau. Ya akhirnya apa? Dulu mana dulu sakit-sakit mungkin orang ini sebelum manusia, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, banyak stroke, banyak diabetes, apalagi bermunculan virus. Ya, yang kita takutkan hari-hari ini, virus corona, COVID-19. Kemarin saya khotbah di gereja, ya memang COVID ini apa namanya? Kalau COVID itu dalam bahasa daerah kami, terjemahkan bahasa Indonesia kopi. Ya, minum kopi sebelum makan ya asam lambung lah. Bagaimana tidak berjatuhan korban? Setiap pagi kopi. Kenapa nggak mau ya setelah makan minum teh lah, ya kan? Kopi semua yang dimakan ini. Akhirnya ini. Mau pejabat, mau orang apa petani, mau pekebun pun kopi semua yang dibicarakan. Setiap kali bicara kopi, nggak pernah bicara Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Ini kan kesempatan kita untuk bisa memberitakan sukacita Yesus lah. Yesus. Kenapa? Kopi-kopi semua nanti kan ya bisa khawatir, kita stres otak kita ini. Jadi saudara-saudara, kita harus mengubah cara berpikir kita. Pun kita bicara kopi semua, COVID-19 dan sebagainya, nggak tuntas. Nah, kenapa kita nggak bicara Injil aja, Yesus Kristus, kesempatan kita untuk menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita, akibat COVID-19 ini memang luar biasa. Gereja-gereja besar ya tidak ada gunanya lagi, dibangun megah, dibangun besar-besar, semua mewah di dalam, dan ribuan orang mungkin berdatangan. Gereja-gereja, masjid-masjid semua sekarang sudah banyak yang tutup, nggak ada orang di dalam. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini memang satu hal rencana Tuhan yang luar biasa. Manusia di dunia ini kan terus bertambah-tambah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan saya rasa ini adalah rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Dari berbagai macam kejadian-kejadian bahkan yang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19. Ini Tuhan ini menurut saya sedang mencuci dunia ini. Mencuci iman manusia, menyaring manusia ini, apakah kita tetap bertahan atau tidak. Apakah kita bisa menemukan Tuhan di gereja yang besar sekarang? Wow, tidak bisa lagi. Apakah Tuhan itu bisa ditemukan dalam keramaian? Apakah Tuhan itu bisa ditemukan dalam masjid, di rumah-rumah ibadah dan sebagainya? Saya mau sampaikan, bukan saatnya lagi kita menemukan Tuhan di sana.
Tuhan tidak ditemukan dalam gereja yang besar. Tuhan tidak ditemukan dalam masjid, rumah-rumah ibadah, dalam keramaian. Tetapi Tuhan kita temukan di dalam kesendirian kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dituntut bagaimana kita terus dekat sama Tuhan. Tidak harus di dalam gereja yang gedungnya besar. Sekarang kalau dulu manusia, orang-orang mati-matian membangun gereja yang besar, nggak ada gunanya sekarang. Tapi bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan. Sudahkah kita mengerti kehidupan kita ini? Setelah kita meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Hanya dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Kalau aku diberi pilihan, ya lebih baik susah-susah di dunia ini daripada aku masuk neraka lah. Ya kan? Enak-enak masuk surga. Kan masuk surga kan selama-lamanya. Kalau dunia ini kan paling berapa tahun aja kita ini. Yang menderita beberapa puluh tahun nggak apa-apalah. Daripada menderita selama-lamanya. Kalau masuk surga selama-lamanya. Atau mungkin ada juga orang yang mau memilih. Menderita selama-lamanya. Oh, masuk neraka itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bahagia, sukacita selama-lamanya, masuk dalam kerajaan surganya? Satu cara. Kembali kepada Yesus. Percaya dan terima Yesus. Yesus satu-satunya. Juru selamat kita. Enggak ada yang lain. Hanya Dia yang tahu jalan menuju kepada Bapa di surga. Karena tiada satupun di dunia ini yang tahu jalan ke surga selain Dia yang berasal dari surga. Kalau agama-agama lain mengatakan ini, itu, dan sebagainya, semua katakan, tidak ada satu kitab pun yang menjamin suatu keselamatan manusia. Tetapi kita bangga dan cukup hebat sekali. Kita punya kitab suci Alkitab. Di sana tercatat ada satu jaminan keselamatan. Dan Yesus sendiri yang menjamin itu. Apa katanya? Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang bisa menjamin itu? Tidak ada dalam kitab apapun. Hanya ada di dalam Alkitab. Ini menjadi kebanggaan kita. Ini menjadi sukacita bagi kita. Kita tidak apa-apa corona ini sekarang. Kalaupun sekarang kita ya mungkin dipanggil Tuhan, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga protokol kesehatan. Jaga diri, waspada. Itulah Tuhan memberikan kita hikmah kebiasaan. Berkhidmat dan bijak-bijak dong. Jangan juga nanti, oh karena saya beriman, oh ini, dan sebagainya. Ya tidak menjaga ini lagi. Sudah tahu lagi orang mau mati di depan, tapi dia mau ke sana. Udah tahu lagi orang jurang, ya tapi dia mau terjun ke bawah. Ini itu namanya orang tidak bijak. Nah, sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap bijak. Ada flyer saya baru ini, kemarin saya kasih di Facebook, saya bilang, Tuhan pulihkanlah negeri kami. Saudara-saudara, dan saya kasih di situ, marilah kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi saya tutup, jangan lupa berdoa. Itu. Ini penting sekali. Maka saya bangga sekali kita punya doa fajar ini. Saya memang terus perhatikan di grup Pak Ketua Pak Adolf bahwa terus jalan ini RPKM kita. Cuman ya saya hanya bisa memantau saja. Dan saya melihat terus jalan. Kami juga di Nias sudah membentuk beberapa tim-tim doa. Ada Nias berdoa, ada Nias Barat berdoa. Ada juga kami punya tim TRCK, tim reaksi cepat Kristiani. Ya, saya berdoa mudah-mudahan wadah ini bisa berfungsi semua. Ya, asal tidak dibentuk-bentuk saja wadah. Memang kalau kita di Nias ini asal ada nama saja sudah. Tapi bagaimana jalannya ya kemudian itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup ini dengan 3 hal. Yang pertama, tugas manusia, tugas saya dan saudara dan kita semua tetap mengusahakan walaupun dalam keadaan kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan telah menjamin pemulihan bagi kita. Ketika kita kembali kepadanya dan mengusahakan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Memelihara, setia dan taat, menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita tetap taat. Hingga pada akhirnya Tuhan datang kepada kita kedua kalinya. Kita tidak akan takut lagi. Kita tidak akan goyah lagi.
dan kita pasti akan masuk di dalam tempat kekekalan itu seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka 3 hal ini perlu kita kerjakan bersama-sama. Mari kita usahakan, mari kita tetap pelihara dan tetap taat pada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa.